Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Gimana kabarnya, Pak Irfan? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Istiyani gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Hmm, baik Bu. Kira-kira apa tujuan pertemuan ini Bu? Eh, saya pengen berbincang-bincang nih sama Pak Irfan ya tentang budaya positif, Pak Irfan. Jadi di sekolah saya itu implementasinya masih belum bisa dilaksanakan dengan eh, penuh begitu ya. Budaya positif itu masih Hmm, susah begitu. oh ya, jadi implementasi budaya positif di sekolah ya Bu. Iya. Nah, kira-kira output yang Ibu inginkan seperti apa Bu? Output yang saya inginkan harapannya saya bisa menemukan, cara begitu ya, bagaimana saya bisa menerapkan budaya positif di sekolah saya itu bisa bisa terlaksana dengan baik begitu ya, bisa tercipta dengan baik begitu budaya positif di sekolah, Pak, begitu. Caranya ya, implementasi budaya positif. Ada lagi Bu? Iya. Eee, dan inginnya jadi semua warga sekolah itu mendukung ya. Jadi mendukung berpartisipasi gitu dalam kita penerapan budaya positif di sekolah begitu, Pak. Hmm, Jadi yang pertama cara atau implementasi budaya positif di sekolah ya Bu. Terus kemudian yang kedua, Iya, iya. Ibu mengharapkan semua warga sekolah turut serta berpartisipasi dalam upaya budaya positif ya Bu. Ada lagi nggak Bu? Betul, betul, Pak. Ada lagi nggak Bu? Eee, mungkin itu ya, Pak, ya yang ingin saya ingin mencari ininya ya, solusinya seperti apa gitu ya. Karena saya rasa saya kok masih sulit ya untuk mengajak, rekan-rekan, jadi menerapkan di sekolah itu kayaknya masih susah begitu. Jadi mungkin itu ya, yang ingin saya cari begitu, Pak, solusinya. Oh iya Bu. Eh, Kenapa ini semua penting Bu? Sangat penting ya, karena budaya positif di sekolah itu kan penting banget untuk ditegakkan ya, dibudayakan begitu ya. Karena selama ini kan masih masih banyak jadi masih banyak yang namanya pelanggaran-pelanggaran, kemudian dengan hukuman-hukuman begitu ya masih banyak di sekolah saya masih masih ada begitu. Jadi ininya dengan adanya budaya positif tuh udah nggak ada lagi tuh nanti yang namanya hukuman gitu ya. Anak-anak juga sudah tertib tanpa harus apa ya tanpa mereka tuh melanggar apa keyakinan sekolah begitu ya. Hmm, jadi sangat penting Bu ya. Eh, dan itu karena memang di sekolah itu Iya, masih terdapat banyak pelanggaran ya. Kemudian masih berbasis hukuman ya Bu. betul, betul, Baik Ibu, dari betul. skala 1 sampai 10, kalau satu jelek sekali, 10 itu bagus sekali. Kondisi Ibu saat ini tuh di angka berapa ya Bu? Kondisi saya kalau untuk penerapan budaya positif, saya mungkin masih di angka 5, Pak. Di angka 5. Kenapa Bu masih di angka 5? Iya, Eh, i- saya jadi masih merasa ini ya, Pak ya, eee, apa ya, masih merasa jauh begitu, Pak ya, dari penerapan jadi dari budaya positif yang selama ini kita ketahui harus seperti ini gitu ya, masih jauh dari kata itu adalah disiplin positif, budaya positif begitu, masih jauh. Jadi saya merasa kita masih di posisi 5 gini, gitu loh. oh iya Bu. Ibu maunya idealnya di angka berapa Bu? Ya minimal angka 8 ya, Pak ya. Angka 8. Ya. Pada angka ideal itu situasi dan kondisinya seperti apa Bu? Yang Ibu harapkan? Eee, ya yang saya harapkan adalah di sekolah itu sudah tercipta disiplin positif, budaya positif, lingkungan sekolah itu sudah nyaman begitu ya, aman, anak-anak sudah
merasa di sekolah itu sudah merasa apa ya, tidak lagi, jadi mereka sudah nyaman lah gitu ya, merasa di sekolah itu merasa safe gitu ya Mm-mm. di sekolah. Jadi harapannya seperti itu. Kemudian eh, dari rekan sejawat dan seluruh warga sekolah itu benar-benar melaksanakan eh, jadi melaksanakan budaya positif itu dengan benar begitu, Pak. Oh iya Ibu. Ibu nggak mau mencapai di angka ideal 10 Bu. Eh ingin main ya Pak, tapi Mm-mm. saya harus realistis dengan keadaan kondisi sekolah. Kalau dari angka 5 saya mencapai 10 langsung itu Ya. kayaknya harus ekstra begitu. Tapi ketika saya bertahap nih, saya 5 dulu, nanti ke 8 dulu nih. Kalau sudah 8 ini sudah berhasil, saya berharap saya bisa ke 10 begitu. Oh gitu. Nah, kira-kira apa yang membuat kurang Bu sehingga Ibu mengatakan berat di angka 10? Apa ya yang berat? Jadi yang masih berat saya anggap berat itu kondisi sekolah saya, lingkungan tempat sekolah saya, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu masih belum mendukung ya. Belum belum maksudnya belum memberikan dukungan penuh untuk penerapan budaya positif ini gitu, Pak. Jadi minimal kalau sekolah dulu, lingkup sekolah dulu nih kayaknya di angka 8. Tapi kalau seluruh stakeholder nanti di lingkungan sekolah saya sudah mungkin bisa ke angka 10, Pak. Mm-mm. Apalagi Bu? Eh, sudah kayaknya ya Pak ya. Jadi kayaknya sih yang 2 poin untuk mencapai dari 8 ke 10 itu kayaknya lingkungan sekitar itu tadi Pak yang saya harapkan gitu bisa menaikkan ininya ya, angkanya Pak. Ya, baik. Ibu tadi mengatakan bahwa kondisi lingkungan sekolah ya belum memberikan dukungan penuh Bu ya. Jadi yang dimaksud dukungan penuh itu menurut Ibu seperti apa Bu? Iya, dukungan penuh dari lingkungan sekitar ya yang mereka itu maksudnya masyarakatnya memang mendukung dengan keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat di sekolah begitu ya, mendukung pelaksanaannya, Hmm, mendukung perencanaannya dikit kita. Ketika sudah merencanakan seperti ini, ternyata lingkungan lingkungan sekitar dari sekolah ya, di luar sekolah ya, ini maksudnya ya. lingkungan masyarakat di sekitar ternyata masih ada yang beberapa yang justru bertentangan nih dengan keyakinan yang dibuat di sekolah Oh begitu, gitu. Pak. Hmm. Eh, oh iya Bu, apa saja faktor-faktor yang membuat situasi ideal ini terjadi Bu, menurut Ibu? Ya, faktor idealnya yang pertama eh, dari murid-murid ya. Murid-murid memang melaksanakan keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang sudah disepakati dengan baik begitu ya. Ya, Kemudian eh, seluruh guru ya, guru-guru, rekan-rekan guru, kemudian kepala sekolah dan staf ya, itu juga mendukung dan menerapkan juga budaya positif ini dengan baik begitu, Pak. ya. Ada, Faktor-faktornya mungkin itu ya, Pak. ada lagi Bu? Apalagi ya, Pak ya? Yang penting itu adalah itu sih murid, jadi seluruh warga sekolah mau menerapkan itu ya Hmm, gitu. Yang penting mau ya. melaksanakan dari implementasi budaya positif itu, mungkin itu. Ya. Jadi ada 2 poin Bu ya. Mungkin apa poin apa lagi yang menurut Ibu itu bisa mencapai situasi yang ideal Bu? Selain murid melakukan keyakinan kelas, kemudian guru juga mendukung dan melaksanakan. Ada lagi Bu? Selain itu Ya, dukungan orang tua ya Pak ya. dukungan orang tua. Iya, dukungan orang tua juga akan sangat berpengaruh itu ya. Ya, Jadi ketika kita di sekolah sudah membuat keyakinan sekolah, sedangkan orang tua tidak mendukung juga pasti nggak akan tercapai begitu iya. karena ini kerjasama ya menegakkan namanya budaya positif itu harus ada kerjasama dari orang tua dan seluruh warga sekolah begitu. Oh ya Bu. Mungkin ada lagi Bu.
Selain orang tua, Sudah kayak Pak. siswa, oh ya. Eh, Iya. coba Ya tadi coba masyarakat tadi oh Pak. masyarakat ya. Oh, ada lagi Iya, masyarakat ya. ya masyarakat tadi yang saya anggap itu masih masih berat gitu ya. Jadi kita Mm-mm. tahapannya kan saya makanya murid dulu, Mm-mm. kemudian murid, guru ya, kemudian orang tua itu harus satu paket ya kalau itu Mm-mm. begitu kan, baru ke masyarakat begitu. Oh gitu. Jadi ibu sudah mengurutkan ya. Yang paling penting itu dari 4 poin tadi dari murid dulu, betul Bu? Iya, murid dulu Pak. Murid dulu, kemudian urutan keduanya Bu, Rekan guru ya Pak ya, rekan rekan guru. guru. Sebenarnya itu kalau rekan guru dan murid tuh seimbang ya Pak, harus harus sama-sama begitu, Oh harus gitu ya. sama-sama ya. Mm-mm. Jadi ya kalau hanya murid saja gurunya nggak mau bantu gerakin ya sama aja bohong. Kalau gurunya digerakin muridnya enggak juga sama bohong. Iya, Jadi itu guru dan murid tuh harus bebarengan begitu maksudnya. berbarengan ya. Tapi kalau misalkan kita Iya. urutkan Bu, dari mana dulu yang mau diprioritaskan itu berarti murid dulu apa guru dulu Bu? Eh, mungkin guru dulu ya, Guru dulu. karena guru yang akan menggerakkan kan ya, Iya. guru yang akan menggerakkan murid begitu ya. Oh gitu. Jadi kalau gurunya sudah bersatu, ibaratnya berkolaborasi menggerakkan murid, kan insya Allah muridnya bisa dirangkul semuanya begitu. Jadi kalau prioritas mungkin guru dulu. Iya. Jadi urutan pertama guru, urutan kedua murid, Iya, yang ketiganya iya. Bu, yang ketiganya Yang ketiga tadi orang tua ya, dukungan orang orang tua, tua Pak. dukung orang tua, dan yang Iya, keempatnya masyarakat Bu ya. masyarakat. Iya, Oke. iya. Kalau misalkan diberikan bobot persen Bu, totalnya 100%, Iya. masing-masing komponen tadi berapa persen Bu? Eh kalau persen guru 30%, Guru 30%, guru 40 lah, 40 ya, 40% guru ya. 40. Kemudian muridnya 30 ya, Mm, orang tuanya 20, iya Bu. masyarakatnya yang 10. Masyarakatnya 10%. Iya. Iya. Eh, nah, sesuai bobot tadi Bu, mana yang ibu mau beresin duluan Bu dari bobot tadi? Iya. Iya, saya ingin beresin guru dulu ya, Bapak ya. Jadi Ya, guru dulu biar Bu ya. gurunya ini dulu menyatukan suara ya, apa Ya. sih? Eh, menyamakan ini ya, persepsi begitu ya, untuk menegakkan menjalankan budaya positif itu yang seperti apa gurunya dulu nih gitu. Ya. Jadi kita sepakat Bu ya bahwa kita mau fokus Iya. diskusi untuk membereskan masalah guru gitu Bu ya, terkait dengan budaya Iya. positif. Begitu ya Bu. Iya. Iya. Nah, eh punten Bu, pernah tidak Ibu mengalami kondisi yang mirip gitu dengan kondisi saat ini dan ada solusinya di masa lalu? Eh kalau kondisi yang seperti ini belum ini karena selama ini kan yang diterapkan di sekolah adalah peraturan sanksi hukuman begitu. Jadi belum melibatkan, belum ada dengan kita menerapkan keyakinan kelas, konsekuensinya seperti apa, belum begitu ya Pak Oh ya. ya, Jadi selama belum. ini masih masih anak yang melanggar ini dikasih hukuman ini begitu. Jadi untuk kesananya saya belum pernah ini gitu ya Pak yang menerapkannya seperti itu. Oh ya Bu. Sudahkah Ibu googling Bu terkait Googling dengan masalah ini? saya belum Pak, kalau googling ya. Oh, belum Saya ya. googling belum. Iya. Menurut Ibu penting nggak kalau kita melakukan itu Bu, googling terkait dengan masalah ini? Iya. Penting ya Pak ya. Perlu karena saya bisa mencari informasi ya terkait saya harus menyamakan persepsi dengan rekan guru itu seperti apa begitu ya. Kalau mungkin hanya sekedar teorinya kita sudah ada begitu ya, sudah ada budaya itu harus seperti ini, keyakinan kelas harus seperti ini. Tapi untuk menyamakan persepsi supaya rekan guru itu kita sama-sama nih satu visi begitu ya, menerapkan budaya positif itu saya perlu mencari informasi lagi ya mungkin di link Google ya. Iya. Saya belum pernah mencari di Google dengan tema itu ya gitu. Iya Selama Bu. ini yang lain yang dicari.
Apa rencana Ibu soal googling ini, Bu? Iya, saya ingin mencari eh, contoh-contoh ya, Pak ya. Contoh-contoh penerapan budaya positif di sekolah atau di Mm-mm. tempat lain yang sudah berhasil itu seperti apa. Mereka menggerakkan rekan gurunya seperti apa. Mungkin itu Pak Mm-mm. yang saya ingin cari ya. Oh begitu, Bu. Ibu sudah menggunakan chat GPT, Bu? Kalau ChatGPT sudah menggunakan Pak, tetapi kalau untuk ke arah mencari penerapan budaya positif belum. Oh belum, Bu. Penting nggak, Bu, dengan Iya. melakukan itu chat GPT, Bu? Eh, perlu juga mungkin ya. Mm-mm. Jadi untuk mencari referensi selain di Google tadi, mungkin dengan di ChatGPT kan sekarang sedang semarak ya, Iya. sedang viral begitu dengan Mm-mm. AI-nya begitu. Itu kayaknya perlu juga Pak saya mencari di sana supaya untuk menambah referensi lagi ya. Mm-mm. Sudahkah Ibu mencari di YouTube, Bu, misalnya, terkait dengan masalah ini? Belum Pak, Be- belum. Belum ya. Perlu nggak Iya. nonton, Bu? Nonton YouTube? Perlu mungkin ya Pak ya, jadi Mm-mm. lebih terlihat contoh nyata ya. Kalau di YouTube itu kan video ya, jadi Mm-mm. akan kelihatan secara nyata. Oh, seperti ini ya contoh penerapan budaya positif. Kalau mungkin kalau tadi saya mencarinya di Google, di ChatGPT kan teks ya, berupa Iya. teks gambarannya seperti ini, tulis ceritanya gitu ya. Tapi kalau di YouTube, oh langsung kelihatan kan, oh seperti ini nih Mm-mm. apa aplikasinya begitu. Mungkin perlu seperti itu juga Mm-mm. Pak. Kalau di Instagram, Bu, Ibu menggunakan Kalau Instagram? di Instagram saya jarang menggunakan Oh, ya, Pak, jarang ya. menggunakan Instagram, Bu. Jarang. Iya, jarang. Eee, kebetulan kalau medsos itu sama itu jarang menggunakan, hanya Mm-mm. sesekali aja ya ketika kita mengupload kegiatan-kegiatan di sekolah memang Iya. kita uploadnya ke sana. Tetapi kalau saya mencari mencari ke sana saya kurang ini, maksudnya apa ya, nggak sering sih, Pak, Nggak jadinya sering ini ya. ya, mungkin kurang kurang familiar Oh iya. bikin gitu. Kalau TikTok mungkin, Bu, Ibu menggunakan TikTok? Wah, apalagi TikTok, Kak. Saya Oh nggak pernah sudah. TikTok. Nggak pernah TikTok kan ya? Jadi Eh, nggak ini ya. Facebook juga gimana, Bu, untuk Facebook? Iya, kalau Facebook ya itu tadi kadang-kadang kita menggunakan untuk upload Mm-mm. upload dokumentasi kegiatan ya, seperti kegiatan di sekolah misalnya ada kegiatan apa kita upload di Facebook karena Mm-mm. sebagai sarana ini ya kita apa berbagi praktik baik dari sekolah itu kita seringnya menggunakan Facebook Oh ya gitu ada ya, Bu. itu. Kalau saya sendiri terus terang saya jarang upload sendiri begitu jarang menggunakan ya kecuali memang ada informasi di share kita baru buka begitu ya. Mm. Oh disuruh buka ya buka informasi. Kalau mencari dengan sendirinya di sana tuh jarang begitu Pak. Ya. Kalau dengan grup WA, Bu. Grup WA mungkin ini ya harus mencari grup yang grupnya yang mempunyai pandangan sama ya, yang Mm. mempunyai satu visi harus seperti itu Pak mungkin kalau kalau di grup WA ya. Jadi nggak setiap grup WA kita bisa berbagi yang tentang budaya positif kan karena Mm. mereka belum tentu menerapkan juga begitu Iya. kan. Mm. Sudah ada nggak, Bu, grup WA yang memang membahas tentang itu, Bu? Kalau membahas itu saya belum ada ya. Mm. Yang grup WA yang saya punya hanya tentang kayak apa stop bullying Mm. begitu ya seperti jadi kesejahteraan jiwa anak ya itu ada kalau yang seperti itu ya tapi kalau untuk penerapan budaya positif saya belum ada ya Pak ya Oh iya. grupnya. Mm. Oke. Mungkin ada teman kolega Ibu yang jago di bidang ini, Bu? Saya kurang tahu juga Pak tapi saya ingat itu ada teman yang pernah berbagi ya Mm. teman dari guru penggerak itu pernah berbagi dapat melaksanakan di sekolahnya itu dengan menggunakan konsekuensi ya. Mm. Dan itu bisa diterapkan awalnya dengan konsekuensi, kemudian bisa merambah naik ke budaya positif begitu. Mm. Kayaknya itu saya mau ini Pak, jadi waktu itu saya
kepikiran, nah bisa nih nanti sharing-sharing begitu ya, pengen tanya-tanya bagaimana penerapan budaya positif di sekolah itu sehingga bisa tuh menjalankan konsekuensinya Hmm. begitu. Begitu, Pak. Punten, siapa namanya, Bu? Ibu bisa menyebutkan namanya? Oh, kalau nggak salah Pak Asdi ya yang pernah cerita itu tuh Iya, Pak tentang Asdi. penerapan ini ya, Mm-mm. konsekuensi di sekolahnya itu ya, kalau Iya, Bu. tidak salah itu. Coba Ibu ceritakan apa lagi yang bisa diambil dari beliau, Bu. Eh, yang saya tangkap baru itu ya Pak ya, baru tentang beliau waktu itu menceritakan di situ juga yang awalnya melaksanakan dengan hukuman begitu ya ketika ada yang melanggar dirubah ya awalnya berubah ke konsekuensi gitu ya di adanya konsekuensi. Nah setelah konsekuensi itu sekarang katanya sudah bisa diterapkan budaya positif itu Pak. Jadi saya ingin mencari ininya yang bisa saya ambil mau tanya yang tentang itunya bagaimana tuh tahap-tahapannya begitu ya Pak. Wah, menarik sekali, Bu ya. Ibu pernah mengikuti pelatihan terkait masalah ini? Pelatihan tentang budaya positif mungkin pernahnya di itu aja ya Pak ya, di pendidikan guru penggerak ya. Mm-mm. Selain itu, ada lagi, Bu? Selain itu, saya kalau yang penerapan budaya positif belum Pak ya. Belum. Nah, tadi Ibu mendapatkannya di pendidikan guru penggerak ya, Bu. Iya. Apa saja ilmu yang relevan yang bisa dipakai, Bu? Eh, banyak ya Pak ya, yang Mm-mm. dari penerapan budaya positif itu yang pertama dari motivasi diri ya, kemudian eh, apa bagaimana kita jangan memberikan yang namanya hukuman ataupun penghargaan kepada anak begitu ya agar Mm. eh, anak memang termotivasinya memang dari dalam hati bukan karena ingin mendapatkan sesuatu begitu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, eh, kemudian bagaimana kita sebagai seorang guru ya harus kita ada di posisi mana nih sekarang dan harusnya ada di posisi mana itu ya. Dan penerapan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas dan sebagainya itu bisa kita ambil ya Pak ya kita bisa Oh iya, manfaatkan Bu. begitu. Oh iya, Bu. Ada nggak buku tentang ini, Bu? Saya belum membaca, belum punya, nggak punya saya. Ya, penting nggak, Bu, kalau ada tambahan buku yang relevan dengan ini? Penting Pak, kalau ada ya, kalau ada Mm-mm. penting itu. Karena bisa menambah referensi tadi ya. Kalau Mm-mm. cuman hanya artikel-artikel di Google mungkin kurang kurang luas ya penjelasannya. Mm-mm. Tapi Iya, kalau di buku kan akan lebih detail begitu. iya. Ada nggak atasan, mentor, tokoh, atau selebriti mungkin, Bu, teman Ibu yang bisa diajak konsultasi, Bu? Siapa ya Pak ya? Ibu tadi mengatakan ada Pak Eh Asdi. Apakah sosok iya, beliau? Ya. iya. Mungkin iya beliau saya tadi yang beliau mungkin saya akan mencari referensi ya untuk berbagi ya, sharing-sharing apa yang sudah diterapkannya begitu. Mm-mm. Iya. Mungkin selain selain Pak Asdi tadi ada beliau bisa dijadikan mentor, Bu. Bisa dijadikan tempat konsultasi. Ya, saya rasa bisa ya untuk berbagi gitu ya. Kita berbagi praktik baik yang sudah beliau lakukan kayaknya bisa Mm-mm. kita ambil ya Pak ya apa yang sudah beliau lakukan begitu. Oh Kalau iya. yang lain saya belum belum mendengar sih Pak ya. Maksudnya ya karena tahunya juga karena beliau cerita ya, jadi Iya. kita tahu gitu. Kalau Mm-mm. beliau kalau yang lain kan kita nggak tahu udah ininya atau belum. Mm-mm. Oke, baik, Bu. Berdasarkan pembicaraan kita tadi, Bu, ya, apa ide-ide baru dari Ibu gitu yang bisa dilaksanakan? Ide barunya berarti saya akan mencari referensi ya, baik itu melalui Google, ChatGPT, ataupun YouTube begitu ya, tentang penerapan budaya positif di sekolah. Apalagi, Bu? Kemudian yang kedua saya mencari referensi ya dari
teman yang sudah menerapkan ya, yang sudah bisa menjalankan itu dengan baik. Saya ingin mencari bagaimana ya praktik baik yang sudah dilakukan begitu. Ada lagi Bu? Eh, Apalagi ya Pak ya, Mungkin yang bisa rencana di sekolahnya Bu? ya rencana di sekolah yang pertama saya itu Pak harus mengajak rekan guru untuk berkolaborasi menyatukan visi dalam menerapkan budaya positif. Kemudian kalau untuk muridnya ya nanti bersama-sama dengan guru kita menjalankan budaya positif itu bersama murid-murid begitu Pak. Ya. Ada lagi nggak Bu? Mungkin gitu ya kerjasama dengan orang tua ya Pak, kerjasama dengan orang tua dan masyarakat itu tadi dalam menerapkan budaya positif. Baik Bu, kalau saya rangkum tadi ide-ide dari Ibu itu yang pertama mencari referensi dari berbagai sumber Bu ya, termasuk Google, YouTube. Kemudian yang kedua itu mencari referensi dari teman-teman ya, rekan sejawat. Kemudian yang ketiga itu mengajak rekan berkolaborasi Bu ya, rekan di sekolah berkolaborasi, kemudian bersama murid juga. Kemudian yang keempat itu mengajak kerjasama orang tua dan masyarakat ya Bu. Iya Bu. Iya Pak. Nah, betul Pak. Coba Ibu buat urutan mana yang duluan akan Ibu kerjakan Bu. Urutan pertama apa? Urutan pertama saya mencari referensi Pak. Jadi saya mencari referensi dulu. Bagaimana saya dari referensi itu harapannya saya dapat menemukan bagaimana saya bisa mengajak rekan guru untuk bersama-sama ya berkolaborasi. Kemudian jadi saya menemukan ide dulu nih sehingga nanti saya bisa menjalankan tahapan berikutnya. Yang pertama tadi referensi. Kemudian yang kedua setelah saya mendapatkan ide baru saya terapkan kolaborasi dengan guru. Kemudian bersama-sama dengan murid ya menjalankan budaya positif tersebut di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu mengajak orang tua dan masyarakat untuk kerjasama dalam menjalankan budaya positif itu. Wah, menarik sekali Bu ya. Nah, dari ide-ide yang sudah Ibu sebutkan tadi, kapan mau mulai dikerjakannya Bu? Mungkin minggu depan ya Pak ya. Minggu depan. Ibu bisa menyebutkan harinya, tanggalnya, jam? Hari Senin ya Pak ya, mungkin insya Allah hari Senin saya akan mulai mencari referensinya ya. Untuk saya baca-baca dulu ya, saya apa yang saya terapkan, baru nanti saya lanjutkan dengan aktif yang lainnya ya. Baik Bu, apa saja yang harus dipersiapkan Bu untuk menjalankan ide-ide Ibu ini? Iya. Yang harus saya persiapkan yang pertama karena mencari referensi berarti saya butuh yang namanya kuota. Iya. Ya saya pasti karena mencari googling, mencari di YouTube di jaringan yang lain, fasilitas yang lain, saya membutuhkan kuota begitu ya. Kemudian yang kedua tadi saya referensi untuk mencari ke sumber ya, yang lain begitu ya, rekan yang sudah melaksanakan pun saya butuh kuota untuk menghubungi beliau ya begitu. Kemudian yang saya butuhkan yang lain lagi adalah dukungan kepala sekolah yang pasti ya Pak ya. Iya. Dukungan kepala sekolah untuk saya bisa berkolaborasi dengan rekan, mengajak orang tua dan murid tadi ya, masyarakat itu harus ada dukungan kepala sekolah. Mungkin itu ya Pak ya. Ada lagi Bu? Apalagi kalau kebutuhan secara sarana, saya rasa mungkin itu ya, nggak ini ya Pak ya, cukup ya gitu ya. Cukup ya. Baik Bu. Siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam hal ini Bu? Iya, yang membantu saya yang pertama pasti kepala sekolah harus dukungannya yang saya minta gitu ya. Kemudian yang kedua saya akan mengajak guru BK di sekolah saya karena beliau kan yang
lebih tahu ya kasus anak-anak seperti apa begitu. Hmm. Jadi pertama sebelum saya ngajak ke rekan guru yang lain nih, saya mengajak guru BK dulu. Kemudian nanti supaya kita sama-sama bisa mengajak semua guru begitu ya, merangkul semua guru. Kalau saya sendiri khawatir masih belum kuat nih saya begitu ya. Jadi saya mengajak guru BK untuk nanti sama-sama kita kolaborasi dengan guru, mengajak guru yang lain gitu. Punten Bu, kenapa Ibu merasa belum kuat, Bu? Tadi ada statement Ibu merasa belum kuat. Iya, jadi begini Pak, untuk penerapan budaya positif ini sesuatu yang sensi ya. Maksudnya begini, karena merubah sesuatu yang awalnya sudah terbiasa di sekolah begitu ya, dengan adanya pelanggaran dikasih hukuman, dengan adanya pelanggaran dikasih sanksi, ini kan saya harus mau merubah ini butuh orang yang memang bisa mensupport saya begitu kan di sekolah saya begitu. Jadi bukan saya merasa nggak percaya diri untuk melaksanakan, tetapi saya memang butuh nih dukungan karena yang saya dengan saya bersama dengan guru BK akan lebih memberikan masukan juga ya ke saya nantinya seperti apa saya harus kita sama-sama menjalankan budaya positif ini karena ke arah sana juga begitu. Oh iya, menarik sekali Bu ya. Seperti apa Ibu akan meluncurkan program ini? Yang pertama mungkin nanti setelah saya mendapatkan referensi, saya akan sharing ya, berbagi dengan rekan guru yang lain melalui komunitas belajar di sekolah. Kami ada komunitas belajar yang diadakan setiap pekan sekali ya. Kebetulan saya sekretaris komunitasnya, jadi nanti saya bisa berbagi di situ begitu ya. Apa yang sudah saya peroleh dari yang saya cari ya, yang saya dapatkan dari saya googling, dari saya berbagi dengan Pak Asdi begitu, apa yang sudah diterapkan saya berbagi di situ kepada rekan-rekan guru. Setelah itu baru kita bersama-sama menjalankan untuk bisa dilaksanakan di sekolah bersama-sama, Pak. Ya. Kunci suksesnya apa, Bu? Kunci suksesnya ya saya dan rekan guru memang harus komitmen. Ya, harus komitmen untuk menjalankan ya, Pak ya. Karena ketika kita nggak komitmen dengan apa yang sudah direncanakan tadi, akhirnya akan kembali lagi ke semula begitu. Jadi kunci suksesnya komitmen, Bu ya. Iya. Apa yang saya bisa bantu, Bu? Mungkin kalau Bapak punya referensi lain ya, atau mungkin di sekolah Bapak sudah pernah nih diterapkan budaya positif ini sudah berjalan dengan baik, Bapak bisa berbagi nih dengan saya bagaimana implementasi di sana, bagaimana bisa merubah yang awalnya dengan sistem hukuman ya, melanggar dikasih hukuman ini berubah menjadi yang tidak seperti itu. Bapak bisa berbagi ya dengan saya biar saya juga dapat gambaran idenya begitu. Oh iya, insya Allah Bu ya. Ibu tadi mengatakan kunci suksesnya komitmen Bu ya. Nah, seperti apa komitmen Ibu terkait rencana Ibu di atas? Iya, komitmen saya ya saya berusaha untuk menjalankan sebaik mungkin ya Pak ya. Harapannya bisa terus dilaksanakan dengan baik begitu Pak. Ya. Dari mana saya bisa tahu Bu bahwa Ibu ternyata benar mengerjakan semua rencana yang telah Ibu rencanakan tadi Bu? Iya, insya Allah nanti setelah saya melaksanakan itu semua Pak, saya nanti akan sharing kembali ya ke Pak Irfan tentang apa yang sudah saya laksanakan, bagaimana nih pelaksanaannya dari rencana yang tadi saya rencanakan begitu ya. Nanti saya akan berbagi dengan Pak Irfan gitu. Iya.
Punten Bu, tiap kapan saya akan diupdate-nya Bu? Karena nanti kan saya hari Senin baru akan memulai ya, jadi Hmm. mungkin seminggu setelah itu saya baru update ya Pak ya. Seminggu setelah mulai saya laksanakan gitu, karena kalau penerapan budaya positif kan nggak langsung sehari selesai ya Pak ya, Iya jadi betul saya harus sekali Bu. bertahap. Jadi Iya. insya Allah seminggu setelah itu bisa saya berbagi ke Bapak Ya, gitu. ya semoga sehat selalu Bu ya. Amin, amin Pak, amin, doanya Pak, Mm-mm. amin. Nah, bila nanti Ibu telah menjalankan, melakukan semua rencana yang telah Ibu susun tadi, maka nilainya dari angka 1 sampai 10 nih Bu ya, akan jadi berapa? Kalau semua faktor yang tadi saya sebutkan itu bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya, insya Hmm. Allah bisa sampai ke 10 Pak itu Pak. Oh iya, jadi Iya, melampaui target Bu ya, melampaui target Ibu ya. iya, Jadi iya. sampai 10 Bu ya. Karena tadi kan ada beberapa hal yang memang sebenarnya saya agak agak masih ini ya, masih ragu. Hmm. Tetapi kalau semua itu bisa terlaksana dengan baik, insya Allah 10 bisa tercapai Ya, itu. mudah-mudahan Bu ya. Nah, bagaimana tingkat motivasi Ibu sekarang? Motivasi saya bersemangat ya Pak untuk eh, mencoba mencari apa yang nantinya akan bisa saya terapkan di sekolah begitu ya untuk menerapkan budaya positif ini Pak begitu. Ya, bagaimana perasaan Ibu sekarang Bu? Perasaannya lebih lega ya Pak ya karena selama ini mungkin saya masih apa ya dalam pikiran saya kan kemarin-kemarin saya berpikir waduh saya ada beberapa yang memang dengan guru-guru belum klop nih untuk menjalankan budaya positif begitu kan dan dengan Ya, ini tadi kan saya bisa berbagi dengan Bapak, oh saya nanti akan seperti ini supaya guru-guru bisa sama-sama nih dengan saya kita menjalankan budaya positif begitu. iya, mudah-mudahan Bu ya. Eh, ada Amin Pak. mau Ibu ucapkan kepada saya Bu sekarang? Terima kasih ya Pak Irfan sudah mau mendengarkan ya apa yang menjadi permasalahan saya di sekolah gitu ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dengan saya sehingga saya bisa menemukan oh saya harus begini nih, saya harus begini dan sebagainya. Iya, Begitu sama-sama Pak Irfan, terima Ibu. kasih banyak. Saya juga mendapatkan banyak inspirasi dari cerita Ibu ya. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Amin, 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 amin. Baik Ibu, Ibu Isti Makasih. terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk diskusi dengan saya gitu ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Bu Lilis. Masih mute Bu. Ya, keren Ya, Pak Irfan. Selamat ya, sudah selesai. Bu Isti. lama juga Selamat Bu ya. juga. Ya. Ini Pak Irfan, Mm-mm. ini nih eh, dari proses coaching tadi yang dilaksanakan oleh Pak Irfan bersama Bu Isti. Ini bagaimana Pak Irfan menilai performa Pak Irfan sendiri selama melaksanakan coaching tadi? Saya merasa masih kaku Bu, masih kaku. Masih kaku. Iya, dalam membuat pertanyaan yang berbobot Bu ya. Jadi masih kaku juga apa ya, merespon, membuat pendetilan gitu ya terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Bu Isti tadi gitu ya. Jadi intinya perlu pembiasaan Bu. Hmm. Kenapa Pak Irfan kok bisa merasa masih kaku? Eh pertama dengan ya walaupun sudah sering Apa yang membuat Pak Irfan maksudnya? Apa ya yang membuat Pak Irfan masih kaku gitu? eh masih masih apa ya, meraba-raba menyusun kata-kata Bu yang sesuai atau yang tepat untuk dipertanyakan ya. Intinya untuk menyusun pertanyaan yang berbobot itu kita butuh banyak latihan gitu ya, butuh banyak referensi.
sehingga ketika langsung diimplementasikan, langsung kita melakukan proses coaching itu ya masih kaku, Bu. Iya, iya Pak Irfan. Ya. Punten Pak Irfan, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silahkan Ibu, mangga. Dari pengamatan saya tadi sepanjang jalannya coaching di sini saya mengamati tadi pada saat Pak Irfan dengan Bu Isti itu menanyakan poin identifikasi kondisi masalahnya yaitu yang apa faktor yang membuat situasi ideal yang Mhm. terjadi. Ini Pak Irfan juga subhanallah sudah eh, keren gitu menggali Bu Istri itu dengan lagi Amin. asapnya Bu Amin, Istri itu mudah-mudahan. dikit ya diungkapkannya, Mm. tapi dengan rangsangan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Irfan itu sudah luar biasa sekali ya, tergali Iya. banyak sekali ide-idenya Bu Istri itu. Amin. Dan juga ya luar biasa Pak Irfan, mungkin awal agak kaku, Iya. tapi di sepanjang perjalanan apalagi menjelang ke akhir Pak Irfan sudah lebih full senyum ya. Iya, Ibu. Mungkin masih agak kaku masih ini lagi berhadapan dengan bukti, tapi belakangan sudah banyak senyumnya dan lebih konsentrasi Iya. ini. Betul nggak Pak Irfan? Dari Betul, Bu. pengamatan Faktor ini juga, Bu, segan ya. Kan mengcoach awalnya senior itu segan, ya, mengcoach senior. tapi lama-lama jadi sudah mencair ya Pak Iya, Irfan. lama-lama mencair, Bu. Karena respon ya, ada respon gitu ya, yang lama-lama mencair. Iya. Ya, itu bagus ya, ya udah keren-keren sekali. Dan namun demikian Pak Irfan, saya juga mengamati ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan, mungkin Iya, perlu dilatih nih Pak Irfan. siap, Ibu. Ya, terutama ketika di awal itu eh, eh, terjebak lagi dengan pertanyaan apa namanya? Pertanyaan masa lalu. Oh iya. Kenapa? Pak? Iya, Itu Ibu. Masih poin gitu ya. 4 dan Mm-mm. 7 ini Mm. itu yang mungkin yang ini apanya yang eh, bagaimana menurut Pak Ipan betul ya di Betul, situ Bu, betul, tadi Bu. Iya, kenapa makanya tuh dan mengapa ya ketika padahal dalam coaching ya, harusnya bagaimana gitu ke iya, depan. bagaimana harusnya ya. Iya, jadi bukan kenapa kok milih 6 Iya, gitu iya, betul, Bu. 5 gitu istri. Iya. Iya, terus itu mungkin karena kita masih terjebak, saya juga tadi sempat terjebak Mm. juga ketika bertanya apa yang membuat mengapa Iya, menilai demikian, harusnya betul. apa yang membuat ya, bukan Iya, mengapa. iya, Karena Bu. kita belum terbiasa itu ya. Betul Pak Irfan ya? Betul, Ibu. Ya. Pendapat Pak Irfan bagaimana nih dengan ini? Kita terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang malah mundur ke belakang. Iya, Ibu. Mengapa? Kenapa? Mm. Karena eh jadi pertanyaan itu seharusnya memang kita siapkan itu sebelum sebelum kita proses coaching, Bu ya. Jadi tapi kan pertanyaan bisa muncul ketika respon dari kunci itu, Bu. Nah, Ya, kadang kita secara praktis gitu ya membuat pertanyaan terbawa. terbawa gitu ya, yang akhirnya ya tadi tuh masih Oke. terjebak. Kenapa, Iya. mengapa itu masih sering sering banget familiar kayaknya, Bu. Makanya sering sering dipilih. Ya. Ya, Pak Irfan, dari diskusi kita sekarang ini nih, kira-kira Pak Irfan punya bayangan nggak, terbayang nggak apa yang bisa Pak Irfan lakukan untuk meningkatkan performa Pak Irfan ke depannya lebih baik lagi? Iya, Bu, tentunya akan lebih banyak berlatih, Bu ya. Berlatih mengenai penggunaan kata-kata, pertanyaan gitu ya, menyusun pertanyaan yang berbobot dan sebagainya. Kemudian ya Mhm. mencari banyak referensi lagi gitu ya di YouTube. Di YouTube itu banyak mungkin latihan-latihan gitu ya, yang dari orang lain yang bisa kita tiru, yang bisa kita modifikasi gitu, Bu ya. Ya, banyak latihan ya Pak Irfan ya, Pak Iya, Irfan ya. iya betul, Bu. Meningkatkan jam terbang kalau pilot mah Iya betul, semakin Bu. banyak jam terbangnya semakin ahli. Nah, Iya, begitu juga dengan seorang coach ya, iya betul, Bu. semakin sering melakukan coaching maka akan semakin terampil. Iya, Ya, betul ya sekali, Bu. selamat Pak Irfan, semoga sukses ke Ya, depannya. terima kasih Ibu ya atas Terima masukannya. kasih. Ya, Alhamdulillah alhamdulillah. selesai.